Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sumber zat pembangun untuk tubuh. Nah, apa sih zat pembangun ini? Zat pembangun ini adalah zat yang bertugas menggantikan sel-sel tubuh yang rusak dan mempertahankan fungsi organ tubuh, dan juga zat pembangun itu kita sebut biasanya dengan protein. Nah, lalu apa sih protein ini? Nah, protein ini adalah sesuatu zat makanan yang amat penting bagi tubuh, di mana protein itu terbentuk dari asam amino. Untuk unsur-unsurnya sendiri, protein ini terdiri dari unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen yang tidak memiliki lemak dan karbohidrat. Selanjutnya mengenai fungsi protein. Fungsi utamanya sendiri dapat kita ketahui bahwa dia memiliki fungsi sebagai pembangun sel-sel jaringan pada tubuh manusia. Kemudian fungsi lain yang pertama yaitu untuk menggantikan sel-sel tubuh yang rusak, kemudian menjaga keseimbangan asam basa pada cairan tubuh. Selain itu juga dapat sebagai penghasil energi. Selanjutnya sebagai pembentuk jaringan baru yang selalu terjadi di dalam tubuh. Kemudian menggantikan jaringan tubuh yang telah rusak dan perlu dirombak kembali sehingga terbentuk lagi jaringan yang baru, dan untuk membentuk jaringan dan mempertahankan jaringan yang telah ada. Kemudian protein ini juga dapat sebagai pembentuk membran sel dan dapat membentuk jaringan pengikat seperti kolagen dan elastin. Selain itu juga fungsinya protein juga dapat sebagai enzim, kemudian sebagai plasma dan membentuk antibodi, serta dia dapat berfungsi sebagai bagian dari sel yang bergerak atau kita sebut dengan protein otot. Nah, selanjutnya sumber makanan yang mengandung protein. Untuk sumber makanan yang mengandung protein ini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama sumber protein hewani dan sumber protein nabati. Nah, untuk protein hewani ini sendiri adalah protein yang berasal dari hewan. Di sini dapat dicontohkan protein yang berasal dari hewani. Di sini ada seafood atau ikan-ikanan, kemudian ada daging, ada ayam, dan juga telur. Selanjutnya untuk protein nabati. Protein nabati ini sendiri adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya adalah ada tempe, ada tahu, kemudian ada toge, dan kacang-kacangan. Yang terakhir, perlu kita ketahui bahwa proses metabolisme zat pembangun ini tentu akan sangat mempengaruhi pertumbuhan kita. Oleh karena itu, mengonsumsi zat-zat makanan yang mengandung sumber pembangun yang tinggi atau mengandung protein sangatlah penting karena akan berpengaruh terhadap pertumbuhan. Nah, baiklah, itulah tadi pembahasan mengenai sumber zat pembangun yang diperlukan oleh tubuh. Semoga materi tadi dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.